beliau tidak lama usianya ya. Kalau Nabi 63 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini 55 tahun. 1868 sampai 1923. Tapi meninggalkan jejak-jejak yang mudah-mudahan menjadi amal jariahnya ya ketika nanti di hari akhir. Nah, dalam kesempatan ini perkenankan saya ingin menyampaikan kajian ini dengan mencakup beberapa sebab ini. Sebelum saya lanjutkan, ini ada teman panel, Profesor Dr. Ibrahim Narong Raksakit ya, yang belum saya sebut bersama para peserta webinar lainnya. Yang pertama adalah konsep kolonialisme, karena kita berbicara perjuangan melawan kolonialisme, maka kita perlu maksimalkan PowerPoint-nya supaya mudah dibaca. Oh ya. Kemudian setelah mengenal apa itu kolonialisme, maka kita juga melihat bahwa kolonialisme itu sebetulnya adalah dampak ya dari sebuah peradaban Barat modern yang dilandasi oleh tiga gerakan. Tiga gerakan itu adalah Renaissance, kemudian Reformasi, dan pencerahan. Jadi bagaimanapun itu ikut mewarnai, dan apakah respon Ahmad Dahlan terhadap yang melahirkan kolonialisme ya. Kemudian tantangan sosial budaya dan tokoh pembaruan dunia Islam. Bagaimanapun seseorang melakukan pembaruan tidak akan lepas dari tantangan sosial budayanya dan juga apa yang berkembang di dunia Islam terkait dengan pembaruan yang harus dilakukan terhadap kondisi sosial budaya, politik, ekonomi yang dihadapinya. Dan kemudian tidak kalah pentingnya juga saya akan menjelaskan tahap-tahap kesadaran umat Islam Indonesia. Nah, tiga hal ini itu saya gunakan untuk menjadi pisau analisis ya ketika kita melihat pembaruan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan ini. Nah, baru kemudian memasuki biografi, pendidikan, perjuangan dan pergaulan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini sering disebut dengan man of power gitu ya. Berbeda misalnya dengan Syekh Ahmad Khatib yang kemarin Al-Minangkabawi yang dijelaskan oleh Profesor Eka, di mana karya tulisnya itu banyak, maka orang sering menyebut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah the man of power, the man of action. Ya. Jadi orang yang lebih senang untuk melakukan amal langsung. Nah, maka ada pembaruan amaliyahnya ya. Tetapi apapun bentuk pembaruan amaliyah tidak akan lepas dari pokok-pokok pemikiran keagamaannya. Nah, di bagian akhir adalah analisis dengan menggunakan ini yang ada di 2, 3, 4 ini terhadap perjuangan Kiai Ahmad Dahlan melawan kolonialisme sekaligus sebagai simpulannya. Baik, saya mengambil dalam waktu yang cepat tentang konsep kolonialisme ini dari ensiklopedia, yaitu Stanford Encyclopedia of Philosophy. Yang intinya kolonialisme itu adalah praktek dominasi ya yang melibatkan penaklukan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. Dan ini bukan fenomena modern ya, di zaman lalu sudah terjadi praktek dominasi ini yang dalam bentuk penaklukan. Nah, menurut ensiklopedia ini, salah satu kesulitan di dalam mendefinisikan kolonialisme karena sulit membedakannya dengan imperialisme. Jadi sering dibolak-balik. Nah, nampaknya kita juga akan begitu nanti. Sering kedua konsep ini dipahami sama. Padahal secara etimologisnya ya, kata koloni datang dari kata Latin yaitu colonus ya, yang berarti petani, dan yang ini mengingatkan kita pada praktek kolonialisme yang biasanya melibatkan transfer penduduk
ke suatu wilayah baru. Transfer itu banyak, dalam hal ini adalah orang-orang Eropa yang datang ke sebuah wilayah dan kemudian bermukim di sana. Itulah yang terjadi misalnya di Australia, yang terjadi di Selandia Baru, yang terjadi di Amerika Serikat gitu ya, atau Kanada, di mana pendatang hidup sebagai pemukim permanen sambil tetap menjaga kesetiaan politis kepada negeri asal mereka. Nah, sementara imperialisme datang dari kata imperium, yang artinya adalah memerintah. Maka istilah imperialisme menekankan perhatian pada cara suatu negeri menerapkan kekuasaannya terhadap negeri lain, baik melalui pemukiman, kedaulatan, maupun mekanisme kontrol yang tidak langsung. Nah, ini perbedaannya. Ada yang membedakan misalnya kolonialisme dan imperialisme ini tadi menjadikan suatu wilayah sebagai tempat hunian, ya, yang dikontrol oleh sebagian besar penghuni permanen di tempat itu. Kasusnya ini yang tadi sudah saya sebutkan. Sementara imperialisme suatu pemerintahan asing terhadap suatu wilayah tanpa pemukiman, jadi tanpa mereka mukim yang signifikan. Itulah yang terjadi di Asia Tenggara ya. Orang-orang Inggris tidak menjadi penghuni di Malaysia misalnya atau di Singapura. Demikian juga orang Belanda tidak menjadi pemukim di Indonesia. Nah, kemudian perbedaan yang kedua yaitu kolonialisme adalah settlement, ya, tadi menjadi pemukim. Kemudian yang kedua imperialisme, yaitu eksploitasi ekonomi. Jadi lebih orientasinya ke sana. Yang ketiga ada juga yang membedakan kalau kolonialisme adalah bentuk dominan langsung, bentuk dominasi langsung, sementara kalau imperialisme bentuk dominasi tidak langsung, ya, karena melalui jarak. Ya. Dalam konsep yang lebih luas, kolonialisme adalah dominasi politik Eropa mulai abad ke-16 ya, sampai abad ke-20 yang berakhir dengan gerakan kemerdekaan nasional pada tahun 50-an dan tahun 60-an. Nah, kita lebih ke ini ya, karena walaupun kita menyebut di sini kolonialisme, tetapi sebetulnya makna kolonialisme yang kita bicarakan itu lebih ke makna imperialisme ini ya. Yaitu ada tidak ada settlement orang Belanda di Indonesia atau orang Inggris di Malaysia ataupun Singapura dalam jumlah yang besar dan kemudian mengatur kehidupan kaum pribuminya ya. Jadi lebih ke makna ini. Jadi kolonialisme yang kita bicarakan di sini lebih kepada makna imperialisme yang memang kedua-duanya ini sering dimaknai sama. Nah, sekarang ini penting bagi catatan kita untuk nanti menelaah pembaruan dari Ahmad Dahlan. 3 gerakan sebagai landasan peradaban Barat modern. Saya ambil dari tulisan Khursyid Ahmad, di mana peradaban Barat itu dilandasi oleh 3 gerakan, yaitu gerakan Renaissance. Ini perubahan penting dari paradigma mereka, dari awalnya adalah Tuhan dan dunia lain, ke dunia sini dan manusia. Dari teosentrisme ke antroposentrisme. Kemudian reformasi, yaitu respon gereja terhadap tantangan aktual dengan menjadikan agama lebih relevan dengan realitas yang berubah. Nah, salah satu realitas yang berubah di Eropa waktu itu adalah konsep tentang manusia, di mana manusia secara individu harus diberikan sebuah kebebasan. Manusia harus memiliki kebebasan, tidak bergantung kepada orang yang lain. Maka dalam konteks beragama waktu itu, di mana manusia tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Ketika dia merasa berdosa dan minta ampun saja, itu harus melalui pastor gitu ya. Maka terjadilah reformasi. Itu bagaimana manusia bisa berhubungan langsung dengan Tuhannya gitu ya. Maka karena protes disebutlah agama Kristen yang datang
memprotes itu dengan Protestan gitu ya. Jadi itu disesuaikan dengan tuntutan realitas yang ada waktu itu, kebebasan manusia, termasuk kebebasannya di dalam berkomunikasi dengan Tuhannya yang tanpa perantara. Kemudian pencerahan, itu bagaimana gerakan perubahan ini itu menjadi semakin jelas, yaitu perumusan pada ontologi dan epistemologinya. Nah, karena mereka sudah meminggirkan Tuhan dan dunia lain, maka ini ada pengaruhnya pada ontologi. Pada ontologi, misalnya ketika membangun ilmu, maka mereka tidak akan mengakui ya eksistensi spiritual. Mereka hanya akan mengakui eksistensi fisikal, sesuatu yang memang fisik bisa diamati, dan objek-objek yang tidak bisa diamati itu tidak mereka akui, dan itu akan berimplikasi pada epistemologinya. Nah, karena itulah maka ini akibat selanjutnya, yaitu munculnya revolusi perdagangan dan kezaliman misalnya yang muncul dari revolusi perdagangan ketika melahirkan kolonialisme, karena mereka sudah meminggirkan Tuhan, gitu ya, meminggirkan Tuhan, meminggirkan dunia lain, yang ada adalah dunia kini dan manusia ya. Selagi manusia itu masih memiliki dominasi, maka gunakanlah dominasi itu untuk keuntungan mereka. Kemudian revolusi industri, ini akibat yang lainnya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini relatif lebih positif. Tapi kalau industri, walaupun itu terjadi, tapi tetap gap antara yang dulu adalah bangsawan, pemilik tanah dengan tanah, itu menganga, maka itu dilanjutkan ya, gap itu dengan antara pemilik industri, majikan dengan buruhnya. Kemudian akibat lain adalah petualangan imperialistik ini. Jadi yang kita bicarakan kolonialisme itu ya lahir dari tadi yang tadi tiga gerakan yang memberi warna. Nah kemudian ini juga intinya dari legitimasi kolonialisme. Jadi di Barat itu, di peradaban Barat modern itu ada sebuah hal yang paradoks gitu ya. Jadi paradoks antara apa? Yaitu antara pemikiran liberal terkait dengan gagasan keadilan, terkait dengan universalisme dan persamaan manusia ya, dengan yaitu dominasi politik Eropa terhadap bangsa non-Eropa. Itu kan dua hal yang paradoks ya. Di satu pihak ada pandangan tentang kesamaan manusia, tetapi mereka mendominasi wilayah-wilayah non-Eropa. Nah, pada abad ke-19 kemudian muncul dengan sebuah sebuah solusi menurut mereka, yaitu bagaimana prinsip-prinsip yang berlawanan itu kemudian digunakan misi peradaban. Jadi bagaimana bangsa-bangsa non-Eropa yang menurut penilaian mereka itu tidak beradab, untuk bisa menjadi beradab, memiliki peradaban seperti mereka, itu melalui kolonialisme terlebih dahulu. Sekarang yang kedua, tantangan sosial budaya yang dihadapi oleh Ahmad Dahlan. Saya ambil yang sederhana saja, walaupun banyak beberapa teori. Saya ambil dari Kuntowijoyo, ya, di mana menurut Kuntowijoyo ada 3 tantangan sosial budaya yang dihadapi oleh Ahmad Dahlan dan umat Islam di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang pertama adalah modernisme. Ini tantangan sosial budaya luar ya, akibat datangnya penjajahan, datangnya kolonialisme ke Indonesia. Dalam hal ini Belanda, bagaimanapun membawa modernisme. Kemudian tantangan lokalnya, tantangan yang dialami oleh penduduk pribumi Indonesia adalah waktu itu masih Nusantara ya, tradisionalisme dan Jawaisme gitu ya. Inilah 3 tantangan yang apakah Ahmad Dahlan nanti memberikan respon pada ketiga tantangan ini. Kemudian tidak kalah pentingnya karena Ahmad Dahlan itu nanti di dalam biografinya itu melakukan studi di Mekah dan berjumpa dengan
kalaupun tidak dengan ulama-ulama pembaru, tapi setidaknya membaca buku-buku pembaru di sana, maka kita perlu mengenal tokoh-tokoh gerakan pembaruan di dunia Islam. Saya menyebutkan ada sekitar 6 saja, ya. Ibnu Taimiyah misalnya di akhir abad ke-13, awal abad ke-14. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, intinya ini bisa dibaca di sini ada pemurnian, tapi hampir semuanya ini tentang pemurnian. Kemudian ada anti sufi, fikih Hambali, buku membuka pintu ijtihad. Kemudian yang ketiga Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Ini sudah abad ke-18. Jadi ada jarak, ini 14, ini 18, jadi ada sekitar jarak 4 abad gitu ya. Kemudian yang baru dari Muhammad Abdul Wahhab adalah nasionalisme Arab. Jadi sudah ada muncul nasionalisme, tetapi nasionalisme Arab. Kemudian Jamaluddin Al-Afghani, ini gerakan Salafiyah masih relatif sama. Kemudian pan-Islamisme, ini ada yang baru ya, dari gagasan pembaruan Jamaluddin Al-Afghani, termasuk juga modernisasi pendidikan. Berikutnya Muhammad Abduh, ya, di abad ke-19, ya, Muhammad Faham Tauhid, kemudian modernisasi pendidikan. Dan yang terakhir Rasyid Ridho, ya, yang lebih fokus pada pemurnian, tetapi pemurnian yang modernis. Kemudian tafsir, dia menulis tafsir bersama Muhammad Abduh, dan yang paling banyak adalah bagian beliau ini, yaitu tafsir Al-Manar. Nah, yang berikutnya yaitu tahap-tahap kesadaran sosial umat Islam. Jadi Kuntowijoyo membagi kesadaran sosial umat Islam Indonesia khususnya terbagi dalam 3 zaman. Yang pertama adalah zaman mitos, kemudian yang kedua adalah zaman ideologis, yang ketiga adalah zaman ilmu. Jadi kesadaran umat Islam itu abad ke-19 ke belakang, ya, sebelum 1900 itu berada pada zaman mitos. Kemudian mulai 1900 sampai 1965 itu kurang lebih, ya, itu zaman ideologis, dan kemudian 1965 sampai kini itu memasuki zaman ilmu. Kemudian kesadaran sosialnya ini lebih kesadaran mistis, ya, religius dan utopian. Di mana letak mistis, religius dan utopiannya? Yaitu melawan kolonialisme melalui radikalisme agraria, ya, dengan mitos Ratu Adil. Jadi kita melihat misalnya di abad ke-19 itu pemberontakan petani. Saya ambil satu contoh, yaitu di Banten, dan itu karena mereka ingin lari dari persoalan yang mereka hadapi, menggunakan penolong di dalam agama, yaitu Ratu Adil, Al-Malikul Adil, gitu ya, bahwa kondisi yang mereka hadapi itu akan selesai kalau rajanya adalah, atau ratunya adalah ratu yang adil. Nah, akan tetapi tidak tahu caranya, gitu ya. Bagaimana, ya, mereka mengusung Ratu Adil ini, tidak tahu caranya. Nah, maka berarti mereka memimpikan sebuah kekuasaan yang tidak mungkin terjadi. Maka itu letak utopiannya. Kata kuncinya adalah Ratu Adilnya. Dan lebih ke mobilisasi massa, maka terjadilah pemberontakan itu. Karena itu hubungan dengan dunia lain itu bersifat sporadis, tidak sinambung. Ketika memasuki zaman ideologis, hasanah pengetahuan Islam, ya, yaitu formulasi normatif yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis, itu berkembang menjadi ideologi, ya, menjadi ideologi. Dari ideologi itu kemudian muncul aksi, ya. Sebagai contoh misalnya Islam sebagai ideologi pemersatu kaum pedagang. Jadi kaum pedagang yang muncul di awal abad ke-20, mereka bersatu dan ingin menjadi sebuah gerakan perubahan, dan untuk itu menjadi gerakan politik, dan akhirnya berdirilah Syarikat Islam ini. Nah, kata kuncinya tidak lagi Ratu Adil, tetapi negara, ya, negara yang ideal. Kalau usaha pokoknya mobilisasi massa,
atau lewat parlemen gitu. Kemudian hubungan dengan dunia Islamnya yaitu dengan ikon pan-Islamisme. Sementara di zaman ilmu, Islam dengan formulasi normatif dari Al-Quran dan hadis yang menjadi ideologi dan aksi itu kemudian berubah menjadi formulasi teoritis. Jadi bagaimana itu diteoritisasikan ya, dan kemudian menjadi disiplin ilmu. Jadi kenapa kemudian misalnya di tahun 70-an, 80-an ada gagasan Islamisasi pengetahuan misalnya, ya karena di Indonesia saja mulai tahun 65 memasuki zaman kesadaran ilmu. Jadi membangun bagaimana norma-norma yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu kemudian menjadi teori-teori yang kemudian bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kata kuncinya tidak lagi ratu adil atau negara, tetapi sistem yang rasional. Maka yang penting dari mobilisasi bukan masanya yang dimobilisasi, tetapi kesadaran masyarakatnya. Dan hubungan dengan dunia lain itu tidak lagi sporadis pan-Islamisme, tetapi kosmopolitanisme. Jadi rasa dekat dari sesama masyarakat Muslim ya, itu semakin dirasakan. Nah, sekarang masuk kepada biografi Ahmad Dahlan. Beliau ini nama kecilnya Muhammad Darwis ya. Yang kemudian setelah kembali dari ibadah hajinya di tahun 1889, beliau kemudian memiliki nama baru, dan itu sebuah tradisi biasa di Indonesia. Kakek saya aja itu pergi haji tahun 63 atau 64 pulang berganti nama. Ayah saya juga begitu ya, Ahmad Dahlan namanya. Tempat tanggal lahir yaitu di Kauman, di sebuah komunitas yang relatif santri ya, penghuninya, pemukimnya banyak yang dekat dengan agama. Wafat juga di Kauman. Nah, yang menarik, beliau ini tokoh, tetapi ketika bicara tentang tanggal lahir itu susah untuk dilacak tanggal pastinya. Ada yang mencoba melacak, menemukan dengan hitungan Hijriah, tetapi kemudian ketika itu dicocokkan dengan Masehinya, beliau lahir dengan selisih 2 tahun lebih muda dari tahun 1868. Ini sebuah PR ya. Kemudian nama ayah dan ibunya intinya adalah Kiai Haji Abu Bakar dan ibunya adalah Siti Aminah. Silsilahnya itu sampai ke penyebar Islam di tanah Jawa, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Artinya dari segi silsilah keturunan, beliau dari orang-orang yang berjuang gitu ya. Kemudian termasuk juga silsilah ibunya. Nah, maka simpulnya adalah Muhammad Darwis ini lahir dari dan dibesarkan di keluarga keturunan wali penyebar Islam yang taat beragama, hidup dalam suasana keagamaan pula. Selain itu, lingkungan, kauman, ikut juga membentuk kepribadiannya, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang rajin, jujur, dan suka menolong. Di samping itu, Muhammad Darwis teramat cerdas dan mempunyai kepandaian dalam kerajinan tangan, seperti membuat alat-alat permainan sehingga disukai teman-temannya. Nah, sekarang pendidikannya. Ahmad Dahlan, sebagaimana anak-anak muda Indonesia waktu itu mendapatkan pendidikan dasarnya melalui pengajian Al-Quran. Karena sekolah rakyat itu sangat istimewa, hanya untuk, kalaupun toh pribumi itu bisa masuk di sekolah rakyat, atau quick school itu, maka itu itu hanya untuk para priayi ya, istilah antropologinya. Nah, yang paling umum adalah ini ya, memasuki pengajian Al-Quran yang ada di desa-desa, baik di tanah Jawa maupun di pulau-pulau lain. Nah, menjelang besar baru kemudian untuk menuntut ilmu, Ahmad Dahlan oleh ayahnya untuk pergi haji ya, disuruh untuk pergi haji, dan dengan pergi haji itulah beliau kemudian belajar menuntut ilmu agama Islam.
dan pulang masih dalam usia muda, yaitu 21 tahun ya. Kalau sekarang kita ya semacam lulus S1 ya, 21 tahun. Nah, kemudian dengan siapa saja mereka bertemu, ini beberapa tokoh kiai dari Indonesia yang ada di Mekah, termasuk kemarin yang sudah dibicarakan adalah Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Kemudian didorong oleh gagasan pembaruannya, pada 1902 beliau menunaikan ibadah haji. Jadi belum merasa cukup ya, maka beliau sekitar 13 tahun kemudian beliau meminta untuk menunaikan ibadah haji kedua sambil memperdalam ilmunya. Kemudian ini pembaruan itu tidak lepas dari bacaan, gitu ya. Bacaan itu juga bagian dari pendidikan. Maka inilah beberapa buku ya, dan ternyata buku-buku yang dibaca oleh Ki Haji Ahmad Dahlan adalah buku-buku yang ditulis oleh para pembaru. Dari Muhammad Abduh saja beliau membaca 5 buku ya, Risalatul Tauhid, Tafsirul Manar, termasuk juga Majalatul Manar dan Tafsirul Juz Amma, serta yang terakhir Al-Islam wan Nasraniyah. Kemudian dari Jamaluddin Al-Afghani lebih kepada buletinnya ya, Al-Urwah Al-Wuthqa. Kemudian dari Farid Wajdi, pembaru di Mesir, itu belajar bukunya Kanzul Ulum wa Dairatul Ma'arif. Sementara dari Ibnu Taimiyah, buku yang senang dibaca oleh Ahmad Dahlan, Fil Bid'ah ya. Dan yang kedua At-Tawassul wal Wasilah. Kemudian ini ada sebuah penulis yang tidak begitu terkenal, tapi bukunya dikembali oleh Ahmad Dahlan untuk dibaca, Rahmatullah Al-Hindi. Nama bukunya Idharul Haq. Dan masih buku-buku lain, misalnya yang terkait dengan kitab hadis, beliau membaca dari para ulama Hanabilah. Perjuangannya. Kita lihat ya mengapa kemudian menjadi pembaharu dan aktivis, karena pertama beliau ini menjadi guru agama bagi siswa-siswa sekolah negeri. Jadi di sekolah-sekolah negeri kan tidak ada materi pelajaran agama, pendidikan agama itu tidak ada. Maka kemudian karena Ahmad Dahlan melihat mereka punya potensi untuk menjadi pemimpin di jabatan-jabatan birokrasi, maka bagaimana ingin mengisi mereka itu sebagai kadernya, maka dibukalah pendidikan agama Islam, yaitu sudah barang tentu di luar sistem sekolah yang mereka geluti sehari-hari. Yang menjadi sasaran adalah siswa quick school ya, atau siswa Osvia ya, Leading School for Inlands Abtenaren, sekolah pamong praja, kalau sekarang mungkin semacam STPDN ya, waktu itu yang ada di Magelang. Ini menyiratkan Ahmad Dahlan dalam memilih sasaran pendidikannya. Kemudian selain menjadi guru agama, beliau ini berdagang untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya sambil berdakwah. Jadi berdagang sambil berdakwah, dan itu digunakannya untuk menambah ukhuwah persaudaraan dan mengekalkan silaturahmi dengan sahabat dan atau alim ulama. Seperti kiai-kiai besar di Surabaya, Jombang, Gresik, Pasuruan. Luar biasa ya. Wilayah-wilayahnya sangat luas. Waktu itu kendaraan mobil ya, itu belum seperti sekarang. Bahkan belum ada jalan tol ya. Ke Rembang, Kudus, Semarang, Pekalongan. Ini wilayah-wilayah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Barat ya, Priangan dan Betawi. Apa yang dilakukan mereka oleh Ahmad Dahlan, yaitu tukar pendapat, musyawarah, atau memberikan motivasi. Jadi bibit-bibit untuk kemudian lahirnya Muhammadiyah itu sudah dilakukan oleh beliau. Kemudian meluaskan hubungan, tidak saja kepada sesama orang santri ya, golongan santri, tapi juga ke golongan priai atau golongan nasionalis. Salah satu buktinya beliau bergabung dengan perkumpulan Budi Utomo, di mana beliau menjadi anggota dan pengurus.
kemudian masuk dalam syarikat Islam, ya. Walaupun ada nama Islamnya, tapi yang berkumpul di sana itu tidak semata pedagang santri, tapi juga bisa pedagang-pedagang yang abangan, ya, tetapi mereka adalah beragama Islam sebagai anggota dan penasehat. Kemudian Jam'iyah Khairiyah di Jakarta, dan yang keempat Panitia Tentara Pembela Nabi Muhammad SAW sebagai anggota. Jadi keorganisasian beliau itu diprakondisikan, ya, dengan bergabungnya bersama 4 perkumpulan ini. Kemudian dari teman, guru, murid, dan sahabat untuk mewujudkan cita-cita beliau, mereka yang sangat mulia itu mengusulkan bagaimana didirikan organisasi. Maka akhirnya didorong oleh Ali Imran tadi 104, usul mereka diterima dan melalui salat istikharah dipilihlah nama organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah yang dimaknai oleh beliau adalah pengikut Nabi Muhammad. Nah, kelompok ini adalah kelompok pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, yang resmi berdiri pada 8 Dzulhijjah 130, kemudian 18 November 1912. Maka betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Habib dalam pengantar tadi, bahwa bulan ini Muhammadiyah akan memperingati miladnya yang ke-109 bila dilihat dari tahun Masehi. Kalau dari tahun Hijriahnya sudah lebih dari itu, ya, sudah lebih dari itu. Jadi kalau nanti Dzulhijjah tahun ini sudah 111, jadi ada selisih 4 tahunan. Nah, ini akhir kehidupan harus karena ini sangat menyentuh sekali. Ini saya sampaikan kepada para hadirin pemirsa Zoomia ini. Beliau ini setelah membesarkan Muhammadiyah 11 tahun, beliau itu sakit dan diminta untuk istirahat, tidak mau istirahat gitu. Terus apa jawaban beliau? Saya mesti bekerja keras untuk meletakkan batu pertama daripada amal yang besar ini. Saya sudah merasa bahwa umur saya tidak akan lama lagi. Maka jika saya kerjakan selekas mungkin, maka yang tinggal sedikit itu mudahlah yang di belakang nanti untuk menyempurnakannya. Jadi dalam kondisi sakit, dia masih memikirkan bagaimana kesinambungan dakwah beliau yang waktu itu sudah dikemas dalam bentuk organisasi, sehingga mereka-mereka yang terlibat dalam organisasi Muhammadiyah itu tidak begitu mengalami kesulitan, ya, setelah beliau rumuskan sekiranya nanti tidak sampai 100%. Akhirnya sekalipun dirawat oleh dokter dari Jerman, Van den Born, dan dari Belanda, Dr. Z, Ahmad Dahlan akhirnya berpulang ke rahmatullah dalam usia 55 tahun. Dan yang menarik, jarak rumah dengan makamnya, yaitu Karangkajen, sekitar 2,5 kilo, di mana pengantar di belakang jenazahnya itu begitu sangat banyak manusia yang mengikutinya dalam bentuk barisan panjang. Dan masih ada juga orang-orang yang berdiri di pinggir jalan untuk memberikan penghormatan kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau sebagai orang besar dan penduduk Jogja waktu itu merasa ingin memberikan penghormatan yang terakhir kepada beliau. Nah, ini keunikan sosok ini juga perlu dicatat, ya. Ahmad Dahlan yang lahir dalam tradisi Islam tradisional, ya, kemudian dia sebagai anak penghulu keraton, maka dia juga dibesarkan oleh budaya Jawa Keraton yang penuh dengan pakem tradisional yang sifatnya konservatif, susah untuk berubah. Kemudian pergi naik haji dan bermukim di sebuah negeri yang berada dalam pengaruh paham Wahabisme yang kental. Tapi ini uniknya, justru pulang ke tanah air sebagai sosok pembaru sejak usia belia 21 tahun. Hal itu, kata Haidar Nasir, tidak mungkin terjadi jika dalam dirinya tidak terdapat energi intelektual yang kritis dan haus akan pembaruan. Dalam analisis Nurholis Majid, Ahmad Dahlan digambarkan sebagai sosok pencari kebenaran hakiki yang menangkap apa yang tersirat dalam tafsir Al-Manar, sekaligus tokoh unik
karena usaha pembaruannya tidak melalui pendahuluan, tidak ambisi. Nah, sekarang pembaruan Ahmad Dahlan. Pembaruan dalam pandangan saya, sekalipun itu pembaharuan amalia, pasti lahir dari sebuah hasil pemikiran. Jadi di balik pembaharuan amalia dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada pokok-pokok pemikiran keagamaannya. Nah, pembaruan amaliyahnya yang nanti akan disampaikan ada 9 dan berangkat dari pokok-pokok pemikiran keagamaannya yang bisa kita dapatkan di 2 tulisan ya. Dan ini tulisan yang disiapkan untuk muktamar gitu ya, untuk sebuah pertemuan. Yang pertama adalah peringatan bagi sekalian muslimin Muhammadiyin gitu ya pada tahun 21, kemudian tali pengikat hidup manusia ya di tahun 1922 ini menjelang beliau meninggal tahun 23. Jadi sebelum meninggal beliau menulis ini dan ini didokumentasi. Kemudian ada juga pikiran-pikiran beliau itu yang tidak ditulis langsung oleh beliau, tetapi ditulis oleh muridnya ya, yaitu Kiai Raden Haji Hajid dan Kiai Suja. Ini nama-nama buku yang menghimpun pokok-pokok pemikiran keagamaan. Nah, dari pokok-pokok pemikiran keagamaan inilah kemudian lahir pembaruan amaliyah, dan ini yang banyak ya, sehingga disebut sebagai man of action. Dan pada akhirnya akan melahirkan amal usaha Muhammadiyah yang sekarang dikenal dengan AUM. Ada 10 ya pokok-pokok pikiran keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dihimpun oleh Profesor Abdul Munir Mulkan. Yang pertama misalnya, dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Jadi dalam akidah ulama mengikuti ulama salaf sejalan. Dengan demikian menekankan pemurnian ya. Kemudian ini yang penting, dan mungkin inilah yang kemudian menghasilkan ya amal-amal usaha yang besar di Muhammadiyah. Beragama itu adalah beramal. Beramal artinya berkarya dan berbuat sesuatu. Melakukan tindakan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini beragama adalah beramal. Beramal artinya berkarya dan berbuat sesuatu atau melakukan tindakan sunnah. Orang beragama ya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu ya, yaitu dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan. Ini prinsip dari beragama ya. Jadi beragama itu harus menghasilkan amal. Kemudian pokok pikiran yang ketiga, sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Bila tidak ditemukan kaidah secara eksplisit, maka diputuskan berdasarkan penalaran atau berpikir logis, ya, yang dikenal dengan deduktif atau induktif itu. Kemudian yang berikutnya bisa dengan ijma dan qiyas. Nah, sehingga bagi Muhammadiyah ya, sumber ajaran itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Sementara yang ini itu sebagai metodenya. Kemudian yang keempat, ini yang menarik, yaitu memahami Al-Quran melalui 5 langkah. Ini dalam mewujudkan pokok pikiran yang kedua tadi, beragama adalah beramal. Apa langkahnya? 1, mengerti artinya. Mengerti artinya ya, dalam mengkaji Al-Quran. Kemudian yang kedua, memahami maksudnya. Yang ketiga, selalu bertanya pada diri sendiri. Pertanyaannya, larangan apakah yang sudah ditinggalkan? Larangan apakah yang sudah ditinggalkan? Jadi kalau ada, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau perintah, apakah sudah dikerjakan? Jadi kalau ada perintah, sudahkah perintah itu sebelum isi ayat yang dikaji itu dikerjakan? Maka dengan metode ini, beragama itu, beramal itu betul ya. Jadi metodenya di pokok pikiran yang keempat ini. Kemudian pokok pikiran yang kelima, tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran, dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Ya,
Uh, jadi Al-Quran perlu diterjemahkan dalam perilaku konkret, ya, dan organisasi adalah wadah, ya, wadah untuk menghimpun tindakan nyata atau perilaku konkret itu. Untuk memperoleh pemahaman yang demikian, dalam pandangan Ahmad Dahlan, orang Islam harus memperluas dan mempertajam kemampuan pikiran dengan ilmu mantik atau logika. Dan ketika menimbulkan menulis lagi 10 tahun kemudian, ya, menimbulkan melalui kajian yang lebih mendalam terhadap Ahmad Dahlan, kemudian menambah, ya, selain akal pikiran yang sehat, ya, yang jernih melalui ilmu mantik, menambah satu peran dari sarana yang diberikan oleh Allah kepada diri manusia, yaitu hati suci, ya, hati suci. Maka Profesor Munir Murkan di tahun 2000 itu menguatkan dua hal penting dari Ahmad Dahlan, yaitu hati suci dan pikiran sehat sebagai dasar daya ruh agama yang menyebabkan amal lahir atau syariat. Jadi amal lahir itu hanya akan lahir dari ruh agama, dan ruh agama ini itu bisa tumbuh dengan dua kekuatan, yaitu pikiran sehat dan hati suci. Dan itulah yang sering diungkapkan di dalam kajian keislaman, makna akal itu, ya. Jadi akal itu di dalam Islam mengandung dua, yaitu ada pikiran dan ada hati. Sebagaimana penjelasan Kemudian yang keenam, beragama dengan penuh kegembiraan apabila orang yakin bahwa mati adalah bahaya. Akan tetapi lupa kepada kematian merupakan bahaya yang jauh lebih besar daripada kematian itu sendiri. Maksudnya kalau dengan lupa kematian itu tidak menyiapkan diri, ya, menghadapi kematian, tidak beramal dan lain sebagainya, tidak berkarya, itu lebih berbahaya. Dan harus ditanamkan dalam hati seorang ghirah dan gerak hati untuk maju, dilandasi moral dan keikhlasan dalam beragama. Jadi salah satu yang penting, ya, untuk menghadapi kematian itu adalah ditanamkannya ghirah, ya, untuk selalu maju, ya, gerak hati untuk maju, tapi dilandasi dengan moral. Kemudian yang ketujuh, tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dalam organisasi, dan organisasi adalah wadah dan tindakan nyata tersebut untuk memperoleh pemahaman. Demikian orang. Wah, ini kok pengulangan, ya, pengulangan yang tadi. Berarti kemudian yang kedelapan, pembinaan generasi atau kader dilakukan dengan jalan interaksi langsung ke generasi muda dengan mendirikan pengajian remaja, yaitu Fathul Asrar, Miftahus Sa'adah, dan Hizbul Watan. Jadi betapa beliau sangat mementingkan adanya regenerasi di dalam umat dan kemudian memberi perhatian pada pembinaan generasi muda. Yang kesembilan, ini strategi menghadapi perubahan sosial adalah merujuk kembali kepada Al-Quran, kemudian menghilangkan sikap fatalisme dan taklid. Jadi kembali ke Al-Quran, kemudian jangan taklid. Kalau taklid itu tidak tahu dalil. Yang dibolehkan adalah ittiba, ya. Ittiba itu mengikuti tetapi tahu dalilnya. Ketika ada yang salah, ada revisinya. Dan menghidupkan jiwa dan semangat ijtihad dengan meningkatkan kemampuan berpikir logis rasional dan mengkaji realitas sosial. Terakhir, objek atau sasaran dakwah meliputi rakyat kecil, kaum fakir miskin. Ini sebagai ininya yang perlu diangkat. Kemudian para hartawan dan para intelektual. Ini untuk dari mereka bisa mendapatkan ziz, ya, zakat infak sedekahnya, dan dari para intelektual adalah pemikirannya. Nah, sekarang pembaharuan amaliyahnya. Pembaharuan amaliyahnya ada pertama adalah purifikasi pemurnian akidah. Ini ada catatan yang menarik. Jadi pemurnian akidah oleh Ahmad Dahlan tidak semata dipahami sebagai upaya menjauhkan dari praktek-praktek syirik, ya, tahayul, bid'ah, dan khurafat,
yang sering dikenal dengan singkatan TBC. Ya, TBC nama penyakit, TBC, tapi C itu dari khurafat, karena dulu khurafat ditulis dengan CH. Kemudian terus apa difahaminya? Difahami sebagai penyadaran umat akan peran-peran sosialnya, ya. Dan itu hanya bisa dilalui melalui pendidikan. Jadi supaya umat itu mengenal peran di dalam kehidupan sosial, maka mereka harus menempuh pendidikan di sekolah. Tetapi tidak hanya pendidikan di sekolah, bisa juga dilakukan melalui bincang-bincang di majelis perkumpulan, bincang-bincang atau di dalam pengajian. Kemudian pendayagunaan sarana keagamaan, ya, bagaimana wakaf, masjid, ya, kemudian langgar. Dan yang terakhir, penggunaan media cetak dan media massa. Itu juga bisa sebagai sarana penyadaran peran umat di dalam kehidupan sosialnya. Nah, apa argumennya? Argumennya, tradisi TBC umat itu adalah karena kebodohan. Jadi kenapa umat itu bisa memiliki tradisi tahayul, bidah, dan khurafat? Dalam pandangan Ahmad Dahlan, itu karena mereka dalam kebodohan. Solusinya apa? Solusinya adalah pendidikan. Pendidikan dalam arti luas, tidak hanya formal dalam bentuk sekolah, tapi juga dalam bentuk non-formal, pengajian, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian pemurnian akidah yang difahami Ahmad Dahlan ini disebut sebagai spiritualisasi syariah. Jadi bagaimana syariah itu dispiritualkan, ya. Dan itu hanya bisa dimungkinkan melalui peran hati yang suci dan pikiran yang sehat. Jadi ketika sampai pada kesimpulan bahwa kalau ingin memberantas TBC, tidak langsung memberantas prakteknya saja, tapi juga bagaimana akar persoalannya itu dicari. Dan mencari akar persoalan, yaitu kebodohan, itu hanya akan bisa dilakukan melalui peran hati yang suci dan pikiran yang sehat. Itulah makna dari spiritualisasi syariah. Bagi Ahmad Dahlan, amal lahir adalah akibat daya ruh agama yang didasari hati suci dan pikiran sehat, sementara organisasi adalah instrumen pengembangan kesalahan hati suci dan pikiran sehat. Keduanya bukan hanya pangkal memahami Islam, tetapi akar ibadah, dasar hidup sosial dan keagamaan, sehingga terbebas dari kebodohan, dan karena itu bebas dari ikatan tradisi. Nah, yang kedua, yaitu purifikasi atau pemurnian ibadah. Nah, contoh yang diberikan, yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan, yang pertama adalah meluruskan arah kiblat yang benar. Menurut beliau, kiblat di Indonesia ini tidak langsung ke Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan. Walaupun ini semuanya memerlukan waktu, tapi kemudian akhirnya ini bisa terjadi di dalam kehidupan masyarakat Muslim sampai sekarang. Kemudian pembaruan yang ketiga, melahirkan terobosan sistem pendidikan Islam modern yang holistik dan integratif. Walaupun Muhammadiyah didirikan tahun 1912, tetapi sistem pendidikan ini sudah dimulai di tahun 1911, satu tahun sebelumnya, dengan mendirikan madrasah diniyah ibtidaiyah. Kemudian yang berikutnya, apa ciri dari sistem pendidikan Islam modern yang dirintis oleh Ahmad Dahlan ini? Yaitu menerapkan sistem pendidikan formal. Jadi ada bangku, ada papan tulis, ada kelas, ada tingkatan, ya. Kemudian ada kenaikan kelasnya, gitu. Dan ini menjadi pembaruan terhadap pendidikan pesantren yang ada waktu itu. Kemudian yang kedua, memadukan antara agama dan pengetahuan. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz Habib, ya. Jadi mendirikan sekolah yang di dalam sekolah itu tidak hanya diajarkan agama seperti di dalam pesantren, tapi juga diajarkan pengetahuan umum seperti di sekolah-sekolah biasa yang didirikan oleh Belanda. Kunto Wijoyo menyebutnya memadukan antara iman dan kemajuan.
Jadi apa yang sekarang dikenal dengan integrasi keilmuan di abad ke-20 di abad ke-21 ini itu sudah dirintis khususnya di Indonesia oleh Ahmad Dahlan ya, dengan memadukan antara agama dan pengetahuan umum. Ini sudah barang tentu dipengaruhi oleh Muhammad Abduh yang melakukan hal yang sama di Universitas Al-Azhar di akhir abad ke-19. Nah, sekarang ada catatan tentang pembaruan amaliyah yang ketiga ini. Dengan ciri integrasinya, lembaga pendidikan Islam modern Muhammadiyah ini membangun kepribadian atau watak yang kuat dan berkemajuan. Jadi ada dua hal. Yang satu membangun watak, jadi tidak hanya penguasaan pengetahuan saja, tapi perlu juga para alumni itu memiliki watak dan berkemajuan, ya. Jadi untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan ternyata di belakang hari ini itu menjadi ciri umum lembaga-lembaga pendidikan Islam modern, ya. Jadi tidak hanya di Muhammadiyah, tetapi di luar Muhammadiyah juga, baik melalui sekolah, pondok pesantren, maupun sekarang melalui yang dikenal dengan istilah boarding school, ya, dalam berbagai model. Dalam analisis Kunto Wijoyo, pendirian lembaga pendidikan ini bersama Gerakan Kepanduan Hizbul Waton yang didirikan tahun 1918 merupakan jawaban terhadap tantangan modernisme yang dibawa kolonialisme. Tadi ada 3 tantangan. Yang pertama adalah tantangan dari luar, yaitu modernisme, dan ini dijawab oleh Ahmad Dahlan dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam modern dan Hizbul Waton. Ini jejak pembaharuan amaliyah ketiga Ahmad Dahlan, ya. Dari SD yang sangat sederhana seperti ini digantung yang menjadi objek film Laskar Pelangi, ya. Ini ada di mana, Kepulauan Bangka, di Belitungnya ini, ya. Kemudian ada ini SD dalam gedung model lama. Sampai sekarang ada SD ini di Surabaya, ya. Salah satu SD Muhammadiyah di tempatnya Profesor Syafiq Muknin, ya, di Surabaya. Sudah sangat modern seperti ini. Kemudian sampai ke gedung-gedung yang bertingkat seperti ini. Jadi ketika membangun gedung ini, misalnya, ini kebetulan gedung kampus kami, ya, itu bukan tanpa filosofi gitu, ya. Jadi membangun gedung ini lingkaran bundar itu sebagai simbol dari lambang Muhammadiyah, gitu, ya. Di mana lambang Muhammadiyah itu mengintegrasikan dua syahadat Allah dan syahadat Muhammad, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian di kecilnya di lantai bawah ini kecil, di lantai atasnya besar. Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan itu berangkat dari kecil dan kemudian akhirnya menjadi besar. Ini sebuah filosofi, gitu, ya. Ini kalau dilihat dari samping, ini dilihat dari atas. Kemudian jejak pembaharuan yang sekarang, ya, bisa dilihat ini ada 3 kampus dari Universitas Muhammadiyah yang masuk dalam 10 besar Universitas Islam Dunia menurut Unirank, ya. Dikeluarkan bulan Oktober ini, ya. Ada 3 dari 10 itu 3 di tempat diberikan kepada Universitas Muhammadiyah. Ranking ketiga pada Universitas Muhammadiyah Surakarta ini yang sekarang memiliki edutorium, ya, edutorium. Kemudian yang kampus kedua adalah Universitas Muhammadiyah Malang, ranking ke-6. Dan yang ketiga ini ada konsepnya juga, ya, memanfaatkan sungai ini. Maka kemudian kita ingat kepada ayat-ayat dalam Al-Quran, jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi mengalir di dalamnya sungai ini. Kampus yang di dalamnya mengalir sungai, ini kekhasan dari UMM. Kemudian yang di ranking 8-nya adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mempelopori pembinaan umat melalui pengajian yang melembaga. Yang keempatnya, sasaran pengajian lintas komunitas dan usia. Jadi semua mendapat perhatian, remaja dan pemuda, ibu-ibu, umat, ya. Dan lintas wilayah, ya. Tadi wilayah Jawa itu hampir didatangi semua oleh Ahmad Dahlan. Kemudian pengajian ibu-ibu, Wal Asri dan Fathul Asram Sa'adah. Ini untuk yang remajanya, ya. Kemudian pengajian menjadi media memperkenalkan paham Islam untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah.
dan mengajak umat untuk maju dalam segala bidang kehidupannya. Jadi pemurnian dan kemajuan itu menjadi sebuah satu paket dari pembaruan Ahmad Dahlan. Nah, ini contoh foto Ahmad Dahlan dengan peserta pengajian wal asri ya. Nah, menurut analisis Kunto Wijoyo terkait dengan pembaruan amaliyah yang keempat, media pengajian dalam pembinaan umat yang disebutnya dengan tabligh, yaitu penyampaian pesan-pesan agama, merupakan respons Ahmad Dahlan terhadap tantangan tradisionalisme. Dalam tradisi yang berlangsung waktu itu, Ustadz menunggu murid. Ustadznya di pesantren, dia menunggu santri datang gitu kan. Tradisi ini dirubah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan cara mengunjungi murid. Beliau mengunjungi tadi Ospia di Magelang misalnya, atau yang di Jogja. Dan kalau ada guru mengunjungi murid, waktu itu merupakan aib sosial. Jangan guru ke murid, tapi muridlah yang datang kepada guru. Itu beliau robah tradisi itu. Tapi di balik aib sosial budaya itu, sebetulnya terdapat perlawanan ya, yang tidak langsung terhadap dua hal yang bisa dikategorikan sebagai TBC. Yang pertama adalah pemujaan tokoh ulama. Jadi dengan mendatangi murid itu sebetulnya sedang menghilangkan pemujaan tokoh ulama. Kemudian yang kedua, mencoba melawan mistifikasi agama, yaitu agama dijadikan sebagai sesuatu yang misterius, sesuatu yang tinggi, dan hanya patut diajarkan oleh orang-orang yang terpilih. Nah, dengan pendekatan Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka sesuatu yang mistis tadi itu kemudian diturunkan sebagai sesuatu yang real, sederhana, terbuka, diakses oleh setiap orang. Kemudian melalui tabligh pula ya, Ahmad Dahlan merespon tantangan Jawaisme dengan cara demitologisasi, yaitu menghapuskan mitos-mitos. Nah, ini sebagai salah satu contoh, misalnya ada mitos kalau orang ingin beruntung, kaya, maka lewat pesugihan. Ya. Apa itu? Kalau yang tidak paham dalam bahasa Jawa, pesugihan adalah dengan memelihara jimat, ya, atau tuyul, gitu ya, atau minta-minta di kuburan keramat. Mitos tersebut dihapus dengan ajaran bahwa keberuntungan itu selain usaha, itu juga karena kehendak Tuhan. Dan salah satu jalannya adalah dengan sholat sunnah, ya, kesalehan spiritual, hati suci. Pembaruan yang kelima mempelopori pendirian lembaga layanan kesehatan sosial dan kesejahteraan. Nah, yang tadi sudah disampaikan ya, ada rumah sakit ya, dan dalam bentuk konkretnya ini rumah sakit, kemudian pendirian panti asuhan, dan rumah penampungan fakir miskin yang sekarang kemudian menjadi lansia itu. Pembaruan kelima ini terinspirasi dari pengajaran surat Al-Ma'un berkali-kali sampai murid beliau mengamalkannya dalam bentuk pemberdayaan orang miskin dan anak yatim. Jadi ini ada sejarahnya ya, dari pengajian beliau, mengapa kok tidak pindah-pindah dari tafsir Al-Ma'un itu. Kemudian yang keenam, komitmen yang tinggi pada literasi, informasi, dan publikasi. Sekarang terkait dengan publikasi, Muhammadiyah punya majalah namanya Suara Muhammadiyah. Kemudian Aisyahnya juga punya majalah namanya Suara Aisyah. Dan ini sekarang dicatat sebagai rekor ya, karena sampai sekarang masih terbit gitu ya, sebagai majalah yang usianya paling tua, baik Suara Muhammadiyah maupun Suara Aisyahnya. Ini atas kepedulian pada literasi dan informasi. Kemudian ketujuh, mempelopori lahirnya organisasi perempuan Islam pertama di ruang publik. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang waktu itu ya, perempuan ya masih dipandang rendah dan hanya terbatas di ruang publik. Tapi Ahmad Dahlan, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan memulainya ya,
embrionya dari pengajian ibu-ibu dan anak-anak putri yang bernama Sopo Tresno, yang diketuai oleh istri beliau yaitu Siti Walidah. 8. Mempelopori upaya membentengi Islam dari sasaran misi zending atau Kristen. Jadi ini ada salah satu dari pembaharuan beliau, jangan dibiarkan umat ya, dibentengi. Ya. Kemudian yang ke-9, mempelopori upaya pemahaman Al-Quran dengan pola tartil, tadabur, ilmu, amaliyah. Tadi metodenya sudah disampaikan, implisit di dalam metode ini, maka pemahaman Al-Quran itu kalau kita mau berikan apa polanya, maka selain pola tartil, tadabur adalah ilmu, amaliyah. Jadi kita punya ilmu tapi harus diamalkan, jadi ilmu, amaliyah. Atau kalau kita punya amal, maka harus berbasis ilmu, amal ilmiah. Nah, sekarang dampak pembaharuan, nanti video, kalau nanti masih memungkinkan, ya video. Nah, sekarang analisis. Berbasis konsep kolonialisme yang lahir dari rahim peradaban Barat, dengan 3 gerakan yang melandasinya, Renaissance, Reformasi, dan Pencerahan, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melakukan melawan kolonialisme melalui ittiba, mengikuti. Jadi ada yang diambil dari situ, tapi karena dia kritis ya, dia menolak taklid, maka dia mempelajarinya, dan ketika ada yang keliru ya direvisi. Kita ambil contoh ini, meniru sistem pendidikan modern Barat, baik subsistem sekolah maupun kepanduan, tetapi dengan melakukan revisi pada dimensi Renaissance-nya. Apa? Memasukkan kembali Tuhan dan dunia lain ke dunia sini dan manusia. Jadi tidak hanya dunia sini dan manusia saja seperti yang di Barat, tetapi yang dipinggirkan, Tuhan dan dunia lain itu dimasukkan kembali. Sehingga kita bisa menyebutnya paradigma teoantropocentrisme, menggantikan antropocentrisme Barat. Nah, sebagai implikasi dari revisi ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan memasukkan agama dan pengetahuan umum dalam sistem pendidikan modern Islam. Nah, itu implikasi dari ini, itu tadi terjadi integrasi keilmuan. Sekarang dari segi reformasi, mengikuti reformasi pemahaman agama sebagaimana yang terjadi di Eropa, tapi untuk apa? Menjadikan Islam relevan dengan kemajuan. Tapi bedanya dengan di Barat, nah ini sebagai revisi beliau, yaitu tanpa menempatkan Tuhan dan dunia lain di pinggiran. Tuhan dan dunia lain ditarik lagi dari pinggiran ke pusat, ke pusat orientasi. Caranya melalui pemurnian dalam akidah dan ibadah. Kemudian terkait dengan pencerahan, mengikuti upaya pencerahan ontologi dan epistemologi dengan sasaran sistem pendidikan Islam modern. Pendidikan dalam makna yang luas ya, termasuk dakwah, baik subsistem sekolah maupun subsistem non formal. Dalam ontologi misalnya, tidak hanya dimensi fisik, mental, intelektual, namun mencakup juga dimensi spiritual peserta didik. Jadi ketika melihat peserta didik, maka peserta didik dilihat secara utuh, mencakup juga dimensi spiritualnya. Begitu juga dari segi kelamin ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak dan remaja maupun dewasa dan lansia. Tidak hanya pengetahuan umum, namun juga pengetahuan agama. Nah ini dalam makna lain ini mengoreksi ontologi sistem pendidikan kolonial. Jadi perlawanannya dengan merubah ontologi sistem pendidikan kolonial. Sementara dalam epistemologi misalnya, menjadikan wahyu sebagai sumber pengetahuan di samping empiri dan rasio. Menjadikan hati sebagai sarana pengetahuan di samping penekanan besar terhadap akal. Dan ini mengoreksi epistemologi sistem pendidikan kolonial. Jadi mengambil pencerahan, sehingga Muhammadiyah sering disebut dengan ada slogannya itu tanwir ya, pencerahan. Kemudian yang keempat, dalam epistemologi dikembangkan juga metode berbasis kesetaraan. Jadi kesetaraan antara manusia itu begitu penting, sehingga tidak ada pengeramatan ya di Muhammadiyah. Metode yang dikembangkan misalnya metode debat dan diskusi seperti dengan pendeta ya, pendekatan literasi dan publikasi,
kemudian pendekatan pemberdayaan masyarakat, serta metode pemahaman Al-Quran. Nah, sekarang yang berikutnya analisis perspektif tantangan dan pembaruan ya. Berbasis tantangan yang dihadapi, modernisme, tradisionalisme, dan Jawaisme, dan wacana pembaruan dunia Islam, pemurnian dan modernisasi, Kiai Ahmad Dahlan telah melawan kolonialisme melalui respon positif dan kritis. Untuk respon positif, itu dilakukannya terhadap modernisme, yaitu melalui pendirian lembaga pendidikan Islam modern, dan dalam hal ini dipengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Kemudian kalau respon kritisnya, pertama terhadap tradisionalisme, melalui perubahan pendekatan menunggu murid ke pendekatan mengunjungi murid. Ini menyiratkan perlawanan terhadap pemujaan ulama dan mistifikasi agama. Dan ini dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian respon kritis terhadap Jawaisme melalui demitologisasi, penghapusan mitos-mitos, dan ini dipengaruhi oleh hampir semua pembaharu pemurnian. Yang tadi disebutkan 6 atau 7 tadi itu mereka semuanya melakukan pembaruan pemurnian. Kemudian terakhir yaitu dari perspektif kesadaran umat Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan hidup di 2 zaman, yaitu kesadaran umat Islam. Zaman apa saja? Zaman mitos, ya, ketika di abad ke-19, dan zaman ideologi 1900 sampai beliau meninggal. Dengan wacana dan program pembaruannya, sebagaimana telah dijelaskan, seperti demitologisasi, demistifikasi, dan pendekatan ilmu amaliyah dan amal ilmiah, beliau telah mengantarkan umat untuk bergeser dari zaman mitos ke zaman ideologi. Jadi pergeseran dari zaman mitos ke zaman ideologi dari teorinya Kuntowijoyo itu dilakukan, dan peranannya besar sekali oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan lebih dari itu, ya. Sekalipun beliau hidup di zaman mitos dan zaman ideologi, namun cara berpikir beliau, cara merasa beliau telah memasuki zaman ilmu. Ya, telah memasuki zaman ilmu, bahkan beliau telah merintis integrasi keilmuan dan mempromosikannya sebagai pilar kemajuan peradaban. Sekalipun dalam realisasinya dari tahap bikameral dikotomik ada ya pengetahuan umum agama, tapi masih di kamarnya masing-masing. Jadi ada 2 kamar, bikameral, dikotomik, terpisah. Dan sekarang dari situ ke interkoneksi dan ke integrasi yang membutuhkan waktu. Dan ternyata itu membutuhkan waktu hampir 1 abad ya, baru ke arah integrasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya ada video ya, tapi ini sudah jam 10.11. Terserah kepada moderator Brother Sahran. Terima kasih, saya mohon maaf kalau penyampaiannya sangat tergesa-gesa karena materi yang sangat luas, yang walaupun itu juga belum sepenuhnya menggambarkan Ahmad Dahlan, disampaikan dalam waktu kurang lebih 1 jam.